pijakan warna sesuai dadu flanel yang dilempar dengan tepat, yaitu masuk aspek pengembangan materi kasar. Anak mampu menempel flanel pada dadu menggunakan lem sesuai dengan warna buah, yaitu warna merah, kuning, hijau dengan benar. Itu masuk aspek pengembangan motorik halus. Yang kelima, anak mampu menyebutkan makhluk ciptaan Tuhan atau Allah yang Maha Esa dengan benar. Itu masuk aspek pengembangan 6. Yang keenam yaitu anak mampu menunjukkan, yaitu tergolong P1, sikap mengantri menunggu giliran ketika bermain dadu flanel dengan sabar, itu masuk aspek pengembangan sosem. Yang ketujuh, anak mampu menciptakan hasil karya seni dengan mewarnai gambar buah stroberi, pisang, dan jeruk yang digunakan untuk pijakan dengan indah. Itu masuk aspek pengembangan seni. Alat dan bahan apa aja yang digunakan? 1. Kain flanel, kertas asturo kok ya jadi Arturo, asturo, krayon, lem Raja Wali, dan gunting. Bahan yang kedua yaitu gambar buah stroberi, pisang, jeruk. Yang ketiga flashcard, warna dan buah. Yang keempat kardus bentuk kubus dibuat dadunya. Yang kelima yaitu panduan bermain dadu flanel. Alat dan bahannya ini sudah kita masukkan berupa link ya. Kalau di lembaga saya dalam 1 minggu RPPH atau modul itu harus sudah siap beserta bahannya, itu foto-foto sudah dimasukkan, tinggal memasukkan video di dalam file dokumennya. Nanti dalam satu minggu sekali Bu Guru itu pasti setor file itu di saya gitu. Saya lanjutkan ya. Deskripsi kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pagi 45 menit. Penyambutan, anak mengucapkan salam kepada ustazah yang menyambut di halaman. Berbaris di halaman, bernyanyi lagu tentang tanaman, macam-macam buah, memeriksa kebersihan kuku, berdoa sebelum masuk kelas. Jadi 1 minggu sekali adik KB itu pemeriksaan kuku kalau mau masuk saat baris. Tapi di 3 hari sekali, di setiap hari Rabu itu kakak TKA. Di setiap hari Jumat itu kakak TKB, pemeriksaan kuku. Gitu. Jadi ada bedanya gitu, Bu. Nanti pemeriksaan kuku itu tetap dicatat sama Bu Guru kelasnya masing-masing. Jadi tidak hanya diperiksa saja. Yang kedua yaitu pembukaan, durasinya 60 menit. Yang pertama yaitu rutinitas pembukaannya apa aja. Anak dan guru duduk melingkar, berdoa sebelum belajar, menghafal hadis menuntut ilmu, membuat kesepakatan belajar atau aturan kelas. Yang kelima, bereksplorasi tentang macam-macam warna buah atau flashcard. Karena saya ini duduknya melingkar, saya sering setiap harinya itu tidak menggunakan kursi dan meja. Jadi lesehan. Jadi kalau menggunakan kursi dan meja itu 1 minggu sekali. Tapi fleksibel kondisional gitu ya Bunda. Yang ketiga, kegiatan inti. Yang pertama yaitu anak tanya jawab tentang makhluk ciptaan Allah dan macam-macam warna pada buah seperti stroberi, pisang, dan jeruk yang sudah dijelaskan oleh guru. Kegiatan inti pertama ini guru menindaklanjuti berupa asesmen, yaitu asesmennya berupa observasi atau checklist. Yang kedua, anak menyebutkan macam-macam nama buah dan warna. Asesmennya juga sama, observasi bisa, checklist bisa. Jadi lihat kondisionalnya, jadi lihat temanya. Tapi disepakati dalam tiap jenjang.
kalau di saya TKA-nya ada 3, TKB-nya ada 3 kelas, itu harus sama semuanya. Jadi tidak bisa kalau TKA 1 observasi, TKA 2, A3 itu checklist tidak bisa, harus sama semuanya. Checklist semuanya, observasi semua. Begitu ya Bunda. Yang ketiga yaitu anak menempel kain flanel. Kain flanelnya yang warna kuning, hijau, merah sesuai dengan warna buah yang tadi sudah saya sebutkan. Menggunakan lem Raja Wali. Asesmennya juga berupa observasi atau checklist. Yang keempat, anak mewarnai gambar buah, stroberi, pisang, dan jeruk yang digunakan untuk pijakan. Asesmennya sama. Yang kelima, anak mendengarkan guru menjelaskan aturan main dengan menggunakan dadu flanel. Jadi gurunya itu menjelaskan dulu sampai detail hingga mulai awal hingga akhir, baru anak-anak melakukan perintah yang sudah dijelaskan oleh guru tentang aturan bermainnya. Yang keenam, anak bersama dengan guru bermain dadu flanel. Jadi ini bergantian. Apakah yang bermain flanel, dadu flanel itu guru menunjuk? Enggak. Jadi gurunya menawarkan siapa yang mau duluan. Jadi bu guru tidak menunjuk. Awalnya dulu itu sering bu guru menunjuk. Kalau ditunjuk, akhirnya anak-anak itu kadang itu kalau di lembaga saya ya, kalau di lembaga saya itu kebanyakan itu kurang antusias gitu, karena belum minat atau bosan gitu loh. Karena seringnya ditunjuk, makanya guru selalu menawarkan siapa yang mau dapat nomor 1 duluan, siapa yang mau dapat bintang duluan. Pasti seperti itu Bu Guru mengucapkan. Akhirnya anak-anak berlomba-lomba siapa yang ingin duluan, begitu. Asesmennya itu observasi atau checklist. Lah, ini foto berseri ini harus ada. Terus yang ketujuh, anak mengantri saat bermain dadu flanel. Asesmennya yaitu observasi, checklist, dan foto berseri. Apakah foto berserinya itu semua anak? Iya. Kalau di lembaga saya, semua anak yang bermain dadu, apakah semuanya itu bermain dadu flanel? Tidak. Dalam satu kelas tidak semuanya bermain dadu flanel, tapi diambil hanya beberapa anak. Jadi nanti dibagi dalam 1 minggu itu ada 5 hari, kan sekolahnya 5 hari sampai Jumat. 5 hari dalam satu kelas nanti dibagi gitu. Nanti kalau hari Senin buah stroberi, pisang, jeruk, nanti hari Selasa ganti buah gitu, tapi warna yang sama gitu. Kayak jeruk itu kan diganti nanas, pisang jeruk diganti yang lain kayak per, kalau pisang diganti nanas, stroberi diganti apel, buahnya aja yang diganti gambarnya maksudnya. Terus yang keempat yaitu istirahat. Anak mencuci tangan secara bergiliran. Terus yang kedua, anak berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, anak mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Kalau di lembaga saya, setelah makan, anak-anak pasti disuruh Bu Guru untuk mengucapkan alhamdulillah secara klasikal bersama-sama. Dengan tujuan apa? Kita mengajak anak-anak untuk mensyukuri nikmat yang telah kita makan. Jadi kita tahu siapa yang tidak baca alhamdulillah, tidak membunyikan alhamdulillah, itu nanti itu kelihatan dan akan dicatat sama Bu Guru. Halo Bunda, terdengar suara saya kan Mas Ian? Terdengar. Loud and clear. Aku ngomong deh, soalnya gak bisa lihat bunda-bunda aku. Terus saya lanjutkan ya. Yang kelima yaitu penutup. Penutup yang pertama, anak menyebutkan kembali macam-macam buah beserta warnanya.
Jadi anak-anak ditanyain, tadi kita sudah belajar apa saja, buah apa saja, seperti itu. Nanti anak-anak menjawab, oh ini. Tadi warna buah pisang apa ya? Jadi kita evaluasi. Anak-anak dalam satu kelas itu tadi banyak yang merespon apa enggak. Kalau banyak yang merespon, tetap Bu Guru mencatat. Kalau tidak, itu juga tetap dicatat. Kalau kebanyakan di hari pertama banyak yang merespon, jadi di hari kedua itu nanti ada tambahan secara mendadak itu pasti ditambahi satu buah, tapi tidak dimasukkan di dalam RPPH, cuman hanya berbicara antar 3 kelas ini. Nanti kita tambah ini di kelasku banyak yang antusias, oh di kelasku masih sekian yang antusiasnya, misalnya seperti itu. Kalau dari 3 kelas ini antusiasnya itu rata, itu ditambahi 1 buah gitu. Jadi Bu Guru sudah siap mengantisipasi untuk anak yang tanggap semuanya di hari pertama. Pasti di hari pertama itu pasti anak-anak sudah tanggap. Tapi nanti kalau di hari keberapa terakhir itu pasti agak mulai anak itu menurun. Lah, supaya tidak menurun, media yang kita berikan ini harus tetap maksimal. Jadi harus tetap kelihatan nyaman gitu loh untuk anak-anak mendengar dan melihat seperti itu. Yang kedua, refleksi perasaan anak setelah melakukan bermain atau kegiatan. Pasti yang namanya guru di kelas selalu menanyakan bagaimana perasaannya hari ini anak-anak belajar ini. Ada yang bilang nggak enak, kurang seru, ada yang seperti itu. Di kelas lain ada yang bilang enak Bu, lanjut besok lagi Bu, apa belajar buah yang lain, kira-kira buah apa, walaupun gurunya di kelas itu modulnya sudah siap, tapi kita menawarkan anak-anak untuk besok enaknya belajar buah apa ya, oh iya ya kan pasti guru tahu ya, oh besok itu ada buah pir, tapi yang disebutkan anak-anak kebanyakan tidak ada buah pir, adanya buah semangka yang warna hijau, misalnya seperti itu ya, oh iya nanti lihat besok ya, kira-kira lah kayak seperti itu menggugah. Oh ya, jadi kan anak-anak kan masih rasa ingin tahunya kan ada apa ya besok ya. Ya tunggu BIM Salabim besok anak-anak harus tetap masuk sekolah, tidak ada yang bolos supaya infonya belajarnya kita tidak ketinggalan. Pasti Bu Guru itu sering mengucapkan seperti itu. Yang ketiga, mengucapkan konsep tentang tanaman buah yang sudah dipelajari. Yang keempat, doa pulang. Di sini ada lampiran yaitu bahan ajar, langkah-langkah kegiatan pembelajarannya itu bagaimana dalam kegiatan awal guru itu menyambut anak di halaman, anak mengucapkan salam kepada guru dan menaruh tas di tempatnya. Guru mengajak anak berbaris di halaman, guru mengajak anak senam, maksudnya senam ini bukan senam yang full senam, enggak, kayak hanya ice breaking gitu loh Bun, atau gerakan tubuh. Terus memeriksa kebersihan kuku dan gigi. Terus anak dan guru duduk melingkar. Guru mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar dan bernyanyi tentang buah-buahan serta presensi kehadiran anak. Jadi di absen anak-anak itu siapa yang nggak hadir gitu, siapa yang hadir, siapa yang sakit, siapa yang izin itu anak-anak ditanyain. Siapa hari ini yang tidak masuk? Itu pasti anak-anak nengok kanan kiri. Siapa ya yang nggak ada? Itu bisa menjawab anak-anak. Kemudian guru melakukan persepsi untuk pembelajaran hari ini. Dalam kegiatan ini, guru itu menyediakan berbagai macam flashcard, warna dan gambar buah-buahan. Lalu guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik untuk mengeksplorasi pengetahuan anak. Langkah yang kedua, yang pertama yaitu mengamati. Anak mengamati benda-benda yang disediakan guru. Bertanya di sini diskusi tentang warna buah-buahan yang disediakan. Pertanyaannya antara guru dan anak. Mengumpulkan informasi. Di sini guru memberi dukungan dengan cara menjawab pertanyaan anak.
dengan yang berbeda-beda yang telah disiapkan. Menalar, anak mengetahui ciri-ciri buah-buahan seperti stroberi, pisang, jeruk. Jadi ciri-cirinya ini bukan ciri-ciri bentuk, tapi rasa, kulit. Ini kulit kasar atau ini kulit halus, itu nanti kita kasihkan ke anak-anak, kita berikan, kita beritahu. Misalnya buah pisang itu kulitnya halus apa, kasar. Kalau stroberi itu kasar atau halus, itu nanti kita sampaikan ke anak-anak. Mengkomunikasikan seperti apa, anak mampu menceritakan kembali macam-macam warna buah. Jadi guru mendemonstrasikan kegiatan ini yang akan dilaksanakan. Kemudian anak diajak melaksanakan bersama-sama. Pada kegiatan ini, anak-anak melaksanakan 3 jenis kegiatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menempel kain flanel merah, kuning, hijau pada kardus bentuk kubus, mewarnai gambar buah stroberi, pisang, dan jeruk yang akan digunakan untuk pijakan dalam bermain dadu flanel warna. Mempraktekkan permainan dadu flanel warna yang sudah dibuat. Jadi yang kemarin dadu yang tak bawa di kampus, itu anak-anak sendiri yang gunting, anak-anak sendiri yang menempel, itu anak-anak semuanya, Bu. Jadi guntingannya itu kelihatan tidak rapi, tapi dia tahu arahan 2, 3, 4 perintah yang sudah dijelaskan sama Bu Guru. Jadi mereka mengelompok sendiri. Jadi kelompok sini itu hari pertama membuat dadu. Dadunya itu kelompok 1 membuat dadu, nanti kelompok 2 yang membuat gambar, menggunting gambar buahnya. Nanti yang kelompok 3 itu mewarnai gambar buahnya. Seperti itu. Dalam 1 hari selesai. Nanti hari kedua, hari ketiga bisa dipraktekkan. Seperti itu. Kegiatan pembelajaran yang pertama menyebutkan CI1, yang kedua membedakan CI2, C2, yang ketiga mempraktekkan C3, yang keempat menempel flanel pada dadu, menggunakan lem Allah. Yang keenam menunjukkan P1, yang ketujuh menciptakan hasil karya seni. Dalam kegiatan rekaling, guru mengajak anak untuk membereskan mainan yang telah digunakan dan membahas kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Jadi menceritakan pengalaman dan menunjukkan hasil karya yang sudah dibuatnya. Jadi guru di sini memberikan penguatan pengetahuan tentang kegiatan hari ini saja dalam 1 hari toh. Hari besok yang diberikan penguatan gitu. Pada saat istirahat, guru itu mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum makan dan memakan bekal yang dibawanya. Setelah selesai makan, anak-anak merapikan alat makanannya dan membaca doa selesai makan. Anak-anak melakukan kegiatan bermain bebas di luar kelas dengan didampingi guru. Dalam kegiatan akhir, guru itu memberikan penguatan tentang materi yang telah dipelajari. Guru juga menanyakan perasaan pada anak setelah melaksanakan semua kegiatan inti dan menanyakan kegiatan mana saja yang paling disukai oleh anak. Diakhiri kegiatan, guru mengajak anak-anak untuk berdoa setelah kegiatan belajar. Medianya ini kain flanelnya, ini kardusnya, ini kertas asturonnya. Ini video yang punyanya Bu Guru. Jadi ini itu isinya foto, Bu. Foto anak-anak, bahan dan alatnya aja. Ini saya dibentuk link sama Bu Guru. Di sini ada rubrik acuan asesmen. Rubrik acuan asesmennya yaitu ada tujuan pembelajaran,
Anak mampu menyebutkan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan benar, sudah muncul atau belum muncul. Kalau sudah muncul berarti anak mampu menyebutkan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan benar. Kalau belum muncul, anak belum mampu menyebutkan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan benar. Sosemnya, motorik halus, motorik kasar, bahasa, kognitif, dan seni. Aspek pengembangan 6 aspek itu. Saya lanjut, checklist capaiannya. Di sini kita ambil Ananda Briza. Ananda Briza tujuan pembelajaran 6-nya hasil pengamatan kontes menyebutkan dia sudah muncul. Kegiatan yang teramati Ananda Briza itu mampu dia menyebutkan makhluk ciptaan. Terus sosemnya konteksnya menunjukkan sikap mengantri menunggu giliran. Dia juga sudah muncul. Ananda Briza mampu menunjukkan sikap mengantri menunggu giliran ketika bermain dadu flanel dengan sabar. Kadang kan anak-anak itu kan kalau diajak bermain itu kan kadang royoan ya Bun ya. Aku bu. Alhamdulillah di lembaga saya itu tidak yang khusus TK, alhamdulillah tidak ada yang royoan seperti itu. Tapi kalau adik KB masih saya bu, atau bu, ayah bu, kadang seperti itu. Jadi masih lucu gitu loh. Akhirnya bu gurunya kewalahan, iya gitu toh. Terus motorik halusnya Ananda Briza juga sudah muncul, dia mampu menempel kain flanel berwarna merah, kuning, hijau pada dadu yang sudah disediakan. Terus motorik kasarnya dia juga sudah muncul, maaf ini belum tak checklist berarti kelalen. Ananda mampu mempraktekkan gerakan motorik kasarnya, misalnya berlari mencari pijakan warna sesuai dadu flanel yang dilempar dengan tepat. Terus yang kelima bahasanya itu dia juga sudah mampu. Terus Ananda mampu membedakan warna buah stroberi pisang dan jeruk. Kognitifnya dia sudah mampu. Seninya dia juga sudah mampu. Di sini foto berserinya Bu. Observasi anak, ambil foto lalu tulis. Nah, ini kita masukkan di sini lah. Ini foto berseri ini sama Bu Guru itu dijadikan link supaya foto ini biasanya gitu kan ada laptop Bu Guru kan ada yang tidak, yang cepet hangan gitu kan, itu makanya ditaruh di Google Drive-nya sekolah, jadi pasti mencari di situ, jadi dirupa link gitu loh Bu. Jadi ada arsipnya. Kalau hanya foto tak nanti tidak disimpan di Google Drive, nanti tidak ada nggak ada laporannya gitu loh. Saya nggak mau. Tadinya sih cuman hanya foto berseri aja gitu. Keterangan dari foto itu nanti bisa dijelaskan. Briza antusias mendengarkan guru. Nah ini mengantri. Yang kedua apa? Briza itu melempar dadu dengan benar. Yang ketiga itu Briza melompat lalu menyebutkan buah apa yang dipegang dengan benar. Jadi sesuai gitu loh. Sesuai dengan perintah yang sudah diterangkan sama Bu Guru. Terus namanya dan budi pekertinya Briza tadi apa, analisis sosemnya apa, fisik motorik kasarnya apa, umpan baliknya apa, itu dijelaskan di keterangan ini, itu dijelaskan. Awalnya Bu Guru tidak menjelaskan, tapi saya sekarang menyuruh menjelaskan gitu. Ini dijelaskan sudah saya berjalan 3 tahunan ini. Dah, seperti itu bunda-bunda. Halo? Terus Bu Yun. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi atau sharing-sharing. Bu,
Bu Yuyun, kok gitu ya? Nggak harusnya seperti ini. Oh, saya malah lebih baik seperti itu. Saya berharap ada apa ya? Ada catatan buat saya yang oh kurang ini Bu. Oke, siap gitu. Nggih, Bu Amalia monggo. Nggih, terima kasih Bu. Saya maaf off cam sinyalin gelap-gelap nek tak tampakkan wajahku ini. Halo. Halo. Nggih. Iya Bu Yuyun, saya sedikit rada bertanya-tanya ini sama teman-teman juga. Lah, ini yang saya tanyakan ke Bu Cucu kemarin untuk urutan RPP. Bahkan sebelum saya bertanya itu, saya waktu share screen itu pertama itu kemarin itu tak tunjukkan apa ya pertama itu materi. Iya, sama Bu Cucu itu langsung diginikan. Yang pertama itu jangan materi, yang pertama itu harus tujuan. Nah, apakah sama atau beda ya antara TK dengan PPT punya saya? Tadi yang punya Bu Mira apa dulu saya soalnya ketinggalan buka laptop pakai HP kan kecil matanya nggak kelihatan. Sharing ya Bunda, ini bagaimana sebaiknya itu? Terima kasih. Nggak Iya, apa-apa, nanti makasih. Bu Yuyun punya saya bisa di-share di grup kelas, so diintip-intip nek ono sing cocok bisa ditiru. Ya, monggo. Kalau menurut saya ya Bu Am, yang dimaksud Bu Cucu, jangan materi itu, jangan yang langsung tugas berat. Gitu. Jadi, kamu mau ngapakan anak-anak? Intinya kalau saya menyerap penjelasannya Bu Cucu, kamu harus pertama ini mau ngajak anak-anak apa? Saya mengajak, misalnya saya jawab, saya mengajak anak-anak kegiatan hari ini yaitu belajar tentang warna pada buah, mengenal buah-buah sekaligus warnanya. Jadi buah yang diketahui anak-anak itu warnanya itu sudah benar apa enggak. Kadang kan ada anggur yang berwarna hijau, merah, hitam gitu kan. Yang anak-anak kan taunya cuman warna merah karena keseringan yang dimakan. Nah, itu kita kasihkan di awal, di pemula. Itu bukan dikategorikan materi, itu hanya penjelasan gitu. Lah, materi yang dimaksud Bu Cucu itu dia itu langsung apa ya Bu ya, langsung mengerjakan, bukan langsung mengerjakan ya, yang berupa kayak LKA kan rata-rata kan sekarang itu kan orang-orang kan mewarnai kayak gitu loh Bu. Lah itu jangan di hari pertama. Kalau menurut pemahaman saya sih gitu, enggak tahu lagi sih. Pemahamanku gitu kalau kemarin Bu Cucu bilang. Tapi saya hari pertama itu enggak tak kasih, aku enggak pernah ngasih LKA itu enggak pernah, kecuali evaluasi di saat akhir semester toh. Halo Bu Am. Nggih, ya. Nggih Bu Yuyun. Ya, maksud saya itu urutannya itu loh. Kalau isinya kan ya sudah pasti bunda-bunda sudah tahu semuanya. Cuma urutannya RPP, nah itu tadi loh. Kalau Bu Cucu kemarin kan pertama identitas, kemudian kedua tujuan, kemudian ketiga materi, keempat metode. Maksud saya itu loh Bu Yuyun. Oh, tapi maaf ya. Ya. Ya Bu Am, terus. Sudah tanya itu aja aku. Oh. Soalnya pasti beda-beda. Iya. Kalau di saya sih ya itu tadi yang tak buat. Berarti Bu Am ini sudah ya pertanyaannya. Sudah Iya, puas apa belum tak jawabnya? Aku menjawabnya sudah puas nopo dereng, dereng nanti dibantu sama Bu Mira, Bu Ados.
Nggih, matur nuwun, nggih. Berarti sesuai sekolahnya dhewe-dhewe ngono ta iki. Pokoke ana kabeh ngono. Nggih. Aku sekarang sudah lama ndak pakai RPPH sih, Bu. Pakai modul jadinya ya misah. Ya, yang diminta Bu Cucu kan RPPH. Lah, kalau andai kata ada Bu Cucu, ya yang saya tampilkan modul. Tapi nanti saya jelaskan di modul ajar saya itu, saya jelaskan RPPH-nya. Tapi yang saya tampilkan modulnya gitu loh. Tapi saya sudah buat RPPH-nya, saya sudah siap gitu loh. Nah, ini tadi gak ada Bu Cucu supaya nanti saya presentasi bunda-bunda paham maksudnya apa dari yang saya presentasikan. Ya saya ikut Bu Mira tadi di awal RPPH, ya saya ikut RPPH saja, begitu ceritanya. Kan saya Waduh Bu mengikuti. Yuyun, tapi kan kita ya wis pokoknya tugasnya apa ya wis iku sing ditampilno ngono pikirku. Iya, wes tiap lembaga itu pasti beda-beda Bu. Menyesuaikan lembaganya masing-masing. Intinya seperti itu. Inti ya, tadi kita garis bawahi. Kita tidak bisa menyamakan RPPH modul dengan lembaga lain. Kalau kita menyamakan, kalau di lembaga saya misalnya aku nyontoh modulnya Bu Mira. Tapi di lembagaku gak mampu, ya nggak bisa, jangan dipaksa, dirubah. Jadi kalau mau nyontoh punyanya Bu Mira, ya mana yang nggak bisa dilakukan, yaitu rubahan gantian yang sesuai dengan anak SMP yang ada di lembaga gitu. Kalau plek ketiplek, ya berarti muridnya podong. Muridnya kene ambek muridnya Bu Mira itu podo berarti. Tapi saya yakin setiap lembaga itu tidak sama kasusnya. Paling sama itu 10%, 20%. Yes, gitu. Gitu ya Bu Am ya, benda-benda. Saya cuma sharing-sharing aja sih. Kalau salah ya mohon maaf. Nanti bisa beri tambahan penguatan sama Ibu Mira, ya Bu Agnes ya. Monggo Bu Kusnul. Don Bu Agnes semangat Mas. Terima kasih Bu Yuyun, cuma sharing aja, mau tanya. Tadi kan jenengan itu kegiatan anak itu kan per kelompok ya, itu tadi ya, ada yang menggunting, habis gitu untuk tadi loh, yang menggunting kain fanel itu loh Bu Yuyun. Ya. Ya. Nah, itu berarti penilaian anak-anaknya itu berarti sesuai dengan kelompoknya itu, kelompoknya yang dibagi itu atau gimana? Halo, Bu Yuyun? Maaf, kamu putus. Lali kamu. Misalnya, misalnya Cici, Kusnul, Ella itu di kelompok menempel dadu. Apakah nanti Cici, Ella ini tidak bisa masuk di dalam kelompok menggunting? Bisa. Cici, Ella, Kusnul ini nanti juga melakukan menempel dadu, juga menggunting, juga tadi yang memberi warna di buah, itu juga semuanya tiga meja, 4 meja, 5 meja ini diratani semuanya merasakan. Jadi enggak berarti bergiliran iya. Iya. Begitu. Kalau di lembaga saya. Misalnya dalam satu hari ada 4 meja atau 4 kegiatan. Yang satu menggunting flanel, yang kedua menempel kain flanel yang ada ditambahkan di dadu, menggunting itu loh ya. Yang ketiga menempel kain flanel tadi yang sudah dipotong ditempel di dadu,
Itu. Terus nanti yang keempat mewarnai itu tadi, maksudnya memberi warna buahnya itu tadi. Lah, tiap kelompok ini, loh Bu Yuyun, dadunya kan kardusnya 1. Nah kan anaknya banyak. Apakah nempelnya itu mau dibongkar pasang? Iya. Apakah menggunakan lem? Contohnya hanya 1 yang dikasih lem. Tapi untuk selanjutnya yang dibuat media itu tadi dibuat tugasnya anak-anak itu kretekan. Gitu ya Bu, kretekan. Jadi kardusnya itu tadi ditempeli kretek, nanti flanelnya jadi kayak kretek hanya menempel ini. Jadi nanti bisa dilepas. Jadi anak-anak merasakan sendiri. Gitu. Tapi ada lem, ada. Nanti di akhir kalau ini 4 kegiatan sudah selesai, nanti di akhir itu anak-anak praktek sendiri, dadunya kecil-kecil, nanti dikasih kertas lipat, tapi bukan kain flanel, tapi dari kertas lipat, nanti dipresentasikan di depan. Siapa yang sudah duluan dipresentasikan di depan, cara membuat dadunya ini tadi. Langkahnya bagaimana awalnya, mulai dari mana, itu nanti dipresentasikan anak-anak sendiri yang mempresentasikan. Misalnya kalau tadi kan dalam satu kelompok Cici, Ella, Kusnul, yang mempresentasikan yang duluan Kusnul. Lah, Kusnul mempresentasikan, tadi aku membuat dadu ini adalah dari kardus. Yang pertama aku menggunting ini, jadi menjelaskan semua, dia benar enggak? Kalau enggak benar, temennya yang satunya tadi, oh belum betul, itu masih ada yang ketinggalan, pasti ada tanya jawab seperti itu. Lah itu gurunya yang bagian nyatet, meneng, gak berkomentar. Biarkan mereka antara siswa satu dengan siswa yang presentasi, dia saling berkomunikasi, tanya jawab, menanya apa ya, mentanggungjawabkan hasil presentasi ini tadi yang sudah dibuat oleh anak-anak pada hari itu, pada satu hari itu aja. Seperti itu Bu Kusnul. Oke, terima kasih atas sharingnya Bu Yuyun. Sama-sama. Buat masukan buat saya. Jadi apa namanya, saya bisa punya ide-ide yang lain lagi. Monggo. Hah? Kalau buat jeruk apa? Aduh, simulasi jadi mahasiswa Bu Yuyun. Salah Bu dosen soalnya menjelaskan tadi. Aduh, speakernya gak krungu paling Bu Yuyun. Apa sih Bu Kusnul? Suaramu sebanter. Bu Yun. Kata Rakil tuh kalah Bu dosen. Soalnya anak menjelaskan sendiri. Itu ada di mananya Bu Yun? Kalau modul ajar dalam satu kali membuat modul ajar itu langsung 1 minggu. Hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Tergantung jenengan masuk sampai hari apa. Kalau di saya ya, pemahaman saya, enggak tahu nanti kalau Bu Mira. Bisa nanti ditambahin sama Bu Mira. Itu apa sama dengan RPPM ya Bunda? Sama, betul. Jadi tema besar. Iya, sama aja. Besar kan ada subtema. Sama aja, namanya aja. Temanya di hari pertama apa, ya. subtema hari kedua apa, sama dengan RPPM sama. Kemungkinan tapi kan nggak bisa masukin satu-satu gitu loh Bu. Tapi di bawahnya itu ada lembar seperti tadi, penilaian foto anak apa, terus di dalamnya memang harus ada link itu tadi. Jadi mengacu pada mana dan kegiatannya seperti apa itu harus dicantumkan, ada linknya. Nah, secara garis besar saya tambahi ya, yang dimaksud Bu Mira tadi ya. Intinya membuat modul ajar itu lebih ringkas daripada RPPH. Sudah, intinya seperti itu. Jadi kalau di RPPH itu tadi kan ada 1
Romawi 1, 2, 3, 4. Romawi 2 kan ada kegiatan inti berapa menit. Terus apa istirahat berapa menit, kegiatan nganu berapa menit, pembukaan berapa menit lah. Tapi kalau di modul ajar secara deskripsi saja sedikit lebih ringkas gitu loh. Paham enggak sih, Bu? Apa nggak beda di komponennya Bu Yuyun? Komponen Apa nggak ada perbedaan di komponennya antara modul ajar dan RPPH? ada sih, Ada beda ada nggak di komponennya, perbedaannya, isinya? ada. Komponennya? Antara Iya, modul yang ajar tadi dengan C1, RPP ya? C2 itu ya Bu Yun ya. Iya. Itu capaian kah? Ya, capaian. Ada nggak perbedaannya komponen isi komponennya di modul ajar sama RPP? Ada, tapi tidak banyak kalau menurut saya. Tapi Di-share saja Bu Yuyun. Bu Yuyun Di-share P itu saja apa? dulu biar kita belajar P bersama-sama. tadi apa P? Modul itu juga RPP, Bu. Nek C kan capaian, nek P itu apa? Pencapaian. Program meteng. Serius ini kuliah serius beneran ya, jangan guyon. Iya, iki aku Tenan ya. serius. Ditakut temenan iki cek rada temenan iki modul ajar ambek RPP ku komponennya beda kan, ada beberapa komponen yang berbeda kan memang, atau sama atau gimana? Serius iki Bu Yun, aku takut enggak? Itu komponennya itu beda dikit, Bu. Tergantung nanti kita kegiatannya apa. Nggak harus komponen itu semuanya masuk. Bisa masuk semuanya, bisa enggak. Tapi kebanyakan kalau di lembaga saya itu kebanyakan masuk. Tadi yang tanya B itu menunjukkan, jadi sikap rasa peduline itu loh Bu, P1 itu. Gitu, tuh Tati. Oh, iya berarti P itu peduli ya artinya. Terima kasih. Ya, Bu Mira mau menambahi, aja ngarai logistik. Monggo Bu Mira barangkali mau menambahi. Bu Ririn, murid terpelajar, mahasiswa terpelajar, monggo sharing-sharing. Iya Bu, penting ini terutama kan sik lho iso perlu info dari teman-teman. Iya, tapi Bu Ririn ku ngomong apa Kak? Bu Ririn lagi holiday dek. Lagi holiday. Oh, lagi di balai kota itu ya. Ngawur rekreasi deh. Bu Niswa mau bertanya Kak, kau kok angkat tangan? Iya Bu Yuyun, saya izin bertanya. Bunda hari ini kita dress code-nya kerudung krem ya semua ya. Panjenengan Sama. menyampaikan untuk jenengan apa jarang untuk memberikan LK. LK-nya itu diberikan saat sematif akhir ya. Apakah Ya. dari salah satu wali murid tidak bertanya kok belajarnya hanya diajari gitu-gitu, kapan menulisnya? Terus kapan bisanya kalau anak enggak diajari menulis itu ada enggak Bu Yuyun seperti itu di Saya lembaga jenengan? menulis ada, tapi tidak menggunakan LKA sih. Jadi menulis itu dalam 1 minggu 1 kali tok. Nah, kalau di lembaga saya ya Bu ya, kalau di lembaga saya sharing ya ini ya, sharing. Monggo sih terserah lembaganya guru semuanya, bunda-bunda. Hari pertama itu saya kasih jadwal. Ini sudah pernah tak konfirmasi, saya sudah konsultasi ke Bu Novi bareng sama Bu Mira. Waktu hari apa, mata kuliah apa itu ya? Mata kuliah apa itu Bu Mira? Lali aku. Yang terakhir sampai bengi. Nah, ini sudah saya konsultasikan ke Bu Novi. Kata Bu Novi, loh, enggak apa-apa, bagus Bu Yuyun kalau dibuat seperti itu. Jadi tidak ada larangan, oh tidak boleh, oh harus seperti ini, oh harus begitu, tidak. Kembali ke lembaga masing-masing. Kalau di lembagaku, setiap hari Senin itu pembelajaran full bahasa Inggris. Hari Selasa full pembelajaran bahasa.
Jadi bahasanya ya hari pertama itu tadi ngapain aja ya, bahasa ya, pengenalan huruf, ya ada bukunya itu ya cuman buku satu isinya A, B, C, D, menebali gitu, ada yang dibuat kosongan, kalau kotak kosongan itu buat latihan dia tanpa melatih yang titik-titik tadi, belajar huruf yang pakai titik-titik, tanpa itu dia sudah hafal apa belum. Jadi di 4 kegiatan ini, yang pertama dia menulis nama bola itu menggunakan pasir. Nanti di meja kedua, kegiatan kedua, bikin huruf BOLA menggunakan plastisin. Nanti yang ketiga, kegiatan ketiga, jadi bahasa semuanya. Gitu. 4 kegiatan ini bahasa toh. Nanti yang hari Rabu, khusus pembelajaran agama. Kamis, berhitung. Jumat, fisik motorik atau seni. Seperti itu kalau di saya. Loh, kok seperti itu Bu Yuyun? Berarti setiap harinya apakah tidak ada, kalau tadi yang dijelaskan sama Bu Yuyun hari Senin, hari Selasa pelajaran bahasa, apa tidak diselipkan kognitif? Enggak. Untuk saat ini enggak. Karena nanti ada hari Rabunya. Itu pembelajaran full kognitif tok. Kenapa saya buat seperti ini? Saya sudah berjalan 2 tahun ajaran ini. Gunanya saya kepingin melihat anak saya, dia akademiknya ini condongnya kemana? Sukanya di mata pelajaran yang apa? Bahasakah, kognitifkah, senikah, agamakah, FMK atau apa? Jadi saat rapotan kita bisa menjelaskan ke wali murid. Anak ini senangnya berhitung, mohon maaf bisa diikutkan les tambahan kumon di luar atau apa supaya anak ini tidak ada keterlambatan, jadi masih mengikuti, dia senangnya di pembelajaran ini. Saya kepingin tahu gitu loh. Jadi enggak, kalau saya campur di satu hari itu ada ini itu saya enggak bisa mengetahui arek iki seneng nang endi ya, senenge. Jadi hari iki senengnya nang kene, engko hari iki senengnya nang kene. Jadi ketahuan, oh arek iki lek wayahe bahasa antusiasnya luar biasa. Tapi arek ini misalnya Cici di hari Kamis wayahe kognitif, arek iki biasa-biasa ya. Berarti aku harus mengevaluasi, memberikan, menyemangati, membuat media tugas belajar ini yang supaya Cici ini tadi nanti bisa mood kembali lagi enjoy dengan pembelajaran kognitif ini. Seperti itu. Kalau di lembaga saya, dan kata Bu Novi, oh iya bagus, enggak apa-apa Bu Yuyun, apakah tidak diselipkan? Nah, kalau misalnya di hari pertama tadi bahasa Inggris enggak diselipkan. Ya saya selipkan aspek pengembangan yang lain hanya satu tok Bu. Oh ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu nanti kembali ke lembaganya masing-masing. Seperti itu. Gitu Bunda. Paham mah enggak ya aku menjelasnya? Enggak paham tak? Oh ya Paham, tak Bu. paham. Oke, terima kasih Bu Yuyun, paham. Iya Bu Nisbah, seperti itu. Oke, jadi Cuman kadang-kadang teman-teman kan tidak punya wewenang untuk merubah itu semua. Jadi saya ya paham kadang harus mengikuti yang mungkin dari atasnya atau kepseknya atau aturan dari yayasan. Ya alhamdulillah kalau memang kadang itu kalau di tempat saya itu kan yang ikut RPL 2, 1 guru KB, 1 saya, dan saya memberikan kelonggaran sama teman-teman untuk mengaplikasikan ilmu yang baru mereka pelajari. Tapi ada beberapa teman-teman kita kan yang mungkin tidak leluasa ya, karena kan bersinggungan dengan teman guru yang lain atau mungkin kepala sekolahnya atau mungkin yayasannya. Semangat buat bunda-bunda yang lain.
Ya, Bu Zul, kau ngapain angkat tangan? Pejene nanti saiki wis mari tak dorong. Kayak donat. Kayak donat. Enggak, Bu. Masih ada yang bertanya apa sudah, Bu? Oh iya, silakan. Tak pikir hilang kon Bu Dinda. Kon takut nang sapa, Gil? Takut nang semua bunda-bunda ta piye? Ya jelasno. Gak pernah. Penampilan untuk acara apa, Bu? Pensi, talenta gitu ya. Kalau di tempat saya nggak boleh itu. Jadi tak bagi, misalnya dari Tetap. materi hari ini ada berapa kegiatan. Nah, mungkin diambil satu Dikurangi kegiatan, ya. dikurangi gitu. Tapi kalau dipakai latihan semua itu saya kurang setuju, eman-eman. Lek aku yang ngereok Bu Zul. Iya. Tantrum isokku. Itu salah, itu metode yang salah kalau 1 hari full anak berangkat sekolah dibuat latihan toh. Salah itu. Kali mungkin hari Sabtu Bu Zul libur, anak-anak dimasukkan untuk memberikan tambahan penguatan itu. Betul, itu baru boleh. Atau dikurangi 1 kegiatan, diambil 1/4 jam dibuat latihan. Tapi intinya yang pasti tetap belajar. Lagi pula kan kalau dibuat latihan setiap maksudnya seharian juga anak-anak juga mungkin jenuh ya. Kan capek juga. Gurune sing kesel ya bengok. Ya males. Iku tandane gurune lesma. Lah, kowe lesma. Untung kowe gak tak celatu, aku gak tantrum ambek kowe. Nggak ada waktu gitu tak? Ada, pasti ada. Belum dicoba soalnya. Soalnya hanya dalam angan-angan pikiran. Semua guru pasti gitu. Wah gak cukup iki kok waktunya. Soalnya nak gerak lagu iki. Wah jelas gak cukup. Bisa, cobaan. Insya Allah bisa. Semua itu harus. Bisa. Bu, habis Aku ini juga pernah gantian jadi ya. guru kayak gitu, juga gitu pernah dulu berpikiran seperti itu. Tapi tak pikir-pikir lagi, ya salah, bisa. Apa tadi Bu Dinda? Habis ini gantian sama yang satunya lagi ya, Bu. Bu Dinda, sepertinya waktunya nggak cukup, Bu Dinda. Sepertinya waktunya nggak cukup, sekarang sudah 17, kan waktunya 17.10. Gimana kalau satu lagi supaya Satu nanti kalau lagi ditanya aja, kita Bu. 3 ya. Iya, karena saya takutnya nanti Ya. enak lagi sama Bu Cucu ya. Ya, jangan lupa dicatat pertanyaan tadi, Bu. Itu informasi dari Bu Cucu nggih. Nggih. Monggo kalau mau ditambah 1 lagi, tapi waktunya jenengan perhitungkan nggih. Ya, monggo Bu Yuyun ditutup dulu nggih.
Terima kasih Bunda-Bunda. Saya akhiri itu tadi presentasi RPPH di lembaga saya. Semoga bermanfaat buat Bunda-Bunda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.